Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Kita masih menggunakan Visual Studio Code ya. Kita akan membuat project baru. Kita akan buat open folder. Nah, kita akan masuk ke directory latihan kita di C JavaScript tutorial. Nah, kita akan lihat. Nah, 160 kita akan buat folder 161 terkait dengan filter select box. Jadi kita akan membuat filter untuk select box ya. Nah, kita akan pilih foldernya, nanti akan muncul ya seperti ini. Kita akan buat untuk file indeksnya di sini ya. Kita akan definisikan file index.html. Oke, kemudian kita akan buat file js script.js. Oke, kita buat file satu lagi, jangan di sini tapi di sini. Kita buat file css file.css. Oke ya, kita memiliki 3 buah file. Pertama kita akan isi dulu untuk HTML-nya. Oke, seperti ini. Ini kita tambahkan sebuah link untuk up iconnya biar nanti tidak error. Kemudian kita tambahkan lagi untuk link, kita akan link ke CSS. Kita akan isi dengan .slash, kita ambil style.css. Kita akan linkkan juga ini dengan JavaScript-nya. Kita akan ambil di folder JS, filenya script.js. Oke, ini untuk bagian awal ya, kita akan tutup. Ini supaya nanti kita kelihatan, kita sambil show preview seperti ini ya. Ini masih kosong. Nah, kita akan coba di sini definisikan di body, kita akan definisikan div. Ini kita kasih kelasnya main seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah label. Ini for list. Ini untuk isi labelnya alfabet. Kita akan membuat list alfabet ya. Nah, seperti ini list alfabet. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah input. Nanti untuk filternya, input text, ID-nya filter, ini bukan list ya. ID-nya filter. Kita kasih name-nya juga filter. Ini kebanyakan, kita save dia ke kanan, belum kita kasih CSS ya. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah select, name-nya ini list, ID-nya juga list. Kemudian kita akan buat ini multiple. Nah, supaya ke bawah ya. Nah, kita akan buat di sini sebuah option, value-nya A. Kita akan isi dengan item A. Oke. Kita kasih spasi, kita akan buat beberapa ya. Ini kita kasih B. Ini kita kasih C. Ini kita kasih D. Ini AD misalkan ya, ini bisa E. Ini kurang satu, kita kasih yang D. Nah, seperti ini ya. Ini item B. Ini item C. Ini item D. Ini AD. Dan ini item E. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian dari sini kita akan buat untuk CSS-nya, karena CSS-nya tidak banyak. Kita buat body. Nah, bodinya kita akan buat font family-nya Open Sans ya. Font
family-nya kita akan gunakan open sans serif. Nah, ini ya. Kemudian background color-nya kita akan kasih warnanya F9, FA, FB. Nah, abu-abu lah ya. Putih-putih banget. Oke, ini untuk body kita akan buat untuk label, kemudian select, label dan select ini akan kita buat dia displaynya blok. Oke ya, kemudian kita akan kasih dia margin 10 px dan 0. Ini ya untuk, kemudian tadi kita memiliki kelas main untuk div ya, akan kita buat teks alignment-nya kita akan buat center. Nah, dia biar ada di tengah. Kemudian kita kasih width-nya ini 250 pixel. Kita save. Oh, tip ini select. Oke. Sekarang kita akan tambahkan lagi untuk main labelnya. Dot main label. Labelnya kita kasih width-nya 100%. 100%. Kemudian teks labelnya kita buat center. Nah, kemudian kita akan buat di sini main untuk input. Main input kita kasih width-nya 240 pixel. Kita save. Oke. Kemudian kita akan buat lagi untuk main select. Ini belum kita deskripsikan ya. Width-nya kita kasih 100%. Oke ya, nih untuk stylenya sederhana aja seperti ini. Nah, sekarang CSS-nya sudah. Sekarang kita akan buka untuk JavaScript-nya. Untuk JavaScript-nya kita akan buat sebuah function filter ya. Nah, kita akan buat sebuah function namanya filter function. Ini. Nah, kita akan buat sebuah let i, kemudian txt value ini sebagai variabel ya. Oke, kita buat lagi di sini let input. Ini kita akan ambil dari inputan ya. Kita akan ambil dari dokumen. Kita akan gunakan query selector. Kita akan ambil ini inputnya, ini ya, inputnya adalah filter, berarti ini kita tinggal pasang ke sini filternya. Oke, input, kemudian kita akan isi filter. Nah, filter ini kita akan ambil dari input value akan kita ke uppercase ya, supaya jadi huruf besar. Kita akan buat sebuah konstanta list. Nah, ini baru kita akan ambil dari dokumen query selector dari list ya. Nah, sini kita baru akan buat perulangan, ngambil dari list option dot length. Ini list options dot length dan i plus plus. Oke, Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat tadi txt value ya. Mana txt value ini akan kita ambil dari list option i, kita akan ambil teksnya. Kita akan cek jika text value uppercase index of filter -1, artinya ini kita akan
memunculkan ya. Kemudian else-nya ketika memang tidak ditemukan, maka kita akan buat display-nya dia none. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tinggal panggil ke dalam action buttonnya ya. Ketika inputnya itu key up, kita akan ambil dari dokumen query selector, kita ambil dari filter. Nah, input event listener key up, kita akan filter function. Oke ya. Kita coba sekarang masukkan A. Nah, muncul ya. Kita tutup. Oke, ini sudah jalan. Kalau misalkan kita buka di browser, open in browser. Nah, ini ya. Misalkan kita masukkan D. Nah, AD kita tuh hapus. Ataupun misalkan kita pilih C. Nah, kita hapus. Ini sudah berjalan ya. Nah, ini yang disarankan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kalau misalkan teman inspect, nah di sini sebenarnya masih ada ya, cuman stylenya ini yang berubah. Kalau misalkan kita lihat nih, teman-teman A misalkan. Nah di sini displaynya aja yang jadi none. Sebenarnya dia masih ada. Ini tetap harus teman-teman pilih dan diproses. Kalau misalkan teman-teman ingin benar-benar hilang, nah kita harus membuat tampungan ya, atau ya semacam temporary select box temporary untuk menampung perubahannya. Nah, kita akan coba ya. Ini kan sudah jalan, kita anggap ini sudah jalan. Kita akan remark. Nah, kita akan tambahkan di HTML-nya untuk menampung list temp-nya. Kita tambahkan di sini. Nah, list list select dulu ya. Kita gunakan select name-nya misalkan list temp, ID-nya ini juga sama list temp ya. List temp. Oke, ini kita save dulu. Ini multiple juga. Nah, supaya dia ke bawah seperti ini ya. Nah, kalau misalkan nanti kita mau isi, tinggal diisi aja. Ini untuk menampung list temp. Ini juga list temp. Nah, kita akan masuk ke JavaScript-nya. Nah, di JavaScript-nya kita akan buat sebuah function yang sama, tapi sedikit berbeda ya. Kita buat function, namanya filter function juga. Kita akan buat filter function. Nah, di sini kita akan definisikan yang sama, i dan value. Kemudian kita akan ambil juga input dokumen filter. Kemudian ini juga kita akan uppercase ya. Filter kita akan uppercase. Kemudian kita akan buat juga list. Kita ambil dari list. Kita akan buat konstanta lagi untuk temp ya. Kita akan buat konstanta temp. Kita akan ambil dari dokumen ini, kita ambil dari sini ya ID-nya. Kita ambil dari list temp. Nah, list temp filter sudah ada. Nah, kita tinggal buat sebuah var atau let juga boleh ya. TMP ID. TMP ID ini sebuah string kosong seperti ini ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah perulangan for i sama dengan 0. Oke. I kita akan ambil dari i kurang dari list dot option list dot option dot length. Ini kenapa ke sini? Option dot length. Nah, dot length, kemudian ini ke i plus plus. Kita akan buka seperti ini. Kita akan isi txt value-nya dengan
teks dari list. Nah, di sini akan kita cek jika txt value to uppercase index of filter seperti ini ya. Tapi ini tidak akan else-nya tidak akan kita ambil. Nah, di sini ini kita hilangkan karena ini kita akan isikan ke temp dot option. Kita akan ambil dari temp dot length. Kita akan ambil temp dot length. Nah, di sini kita akan buatkan objek new option. Optionnya kita akan dari list option i.text. Ini kita ambil dari list ya. Ini kita ambil dari list dot option indeksnya i dot text. Kemudian ini yang temp yang list option value-nya. List dot option indeksnya i ini value-nya. Ya, oke. Ini untuk menampungnya kita tambahkan. Nah, kemudian kita akan temp tmp id-nya kita akan ambil dari tmp id plus kita akan gunakan pemisah dengan i ya, plus i. Nah, seperti ini kita save. Ini untuk menambahkan ya. Jadi kalau misalkan kita ketikkan a, nah nanti harusnya dia pindah ke sini. Tapi ini kayaknya ada error nih. Kita lihat ya, kita inspect konsol. Tuh lihat lsit. Nah, ini tidak terdefinisi. lsit. Nah, ini ya salah list. Oke, kita coba ketik A. Nah, dia sudah masuk ya ke sini. Nah, kita tinggal coba kita A. Nah, ini sudah masuk. Tinggal kita sekarang untuk proses pengembaliannya. Jadi ketika kita hapus, nah ini malah ke sini semua. Harusnya ini balik ke atas ya. Nah, sekarang kita akan buat proses pengembaliannya. Nah, pengembaliannya ini kita akan buat var tmp id2. Ini sebuah string kosong juga. Sama ya. Ini untuk menampung juga untuk ini akan kita buat for ini i sama dengan 0. Nah, ini i. Nah, ini akan beda ya. Ini akan kita ambil dari temp i kurang dari tmp temp dot option. Temp ini yang bawah ya. Jadi kita akan kembalikan dari yang bawah dot length. Nah, kemudian kita akan i plus plus. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kita gunakan cara yang sama. Kita akan ambil text value dari temp option text. Nah, di sini text value uppercase, text filter ini kurang dari sama dengan ya. Oh, delete-nya belum ya. Kita tambahkan dulu di sini untuk delete-nya. Datadel kita akan tmp id kita akan split seperti ini. Kita akan lakukan perulangan for. Nah, kita gunakan i dari datadel.length. Nah, -1 ya.
kita akan kurangi 1 karena indeks ini kan dari 0 ya, kita kurangi 1. Nah, ini kemudian tambah lagi i lebih besar dari 0, kemudian titik koma lagi, baru di sini i min ya, kita kurangi min. Nah, seperti ini. For i sama dengan data, oh ini sama dengan ya 0. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini baru kita akan list dot option data del, kita akan isi dengan 0. Oke, kita ketikkan A. Nah, ini jalan ya. Sininya ada dan di sininya sisanya. Tuh, lihat ya. Untuk penghapusannya. Nah, untuk yang pengembaliannya ini belum. Kita hapus, dia belum kembali ya. Oke, ini sudah tadi kita kurang dari sama dengan, ini lebih besar. Ini list option. Nah, list optionnya kita gunakan list.length. List.length. Nah, kita akan ambil panjang dari list. Nah, new-nya kita ambil tem option.text, tem option.value. Nah, tem 2 kita isi dengan seperti ini. Oke, kita coba ya. Tekan A. Oke, kita hapus. Nah, di sini balik ya. Tuh, tapi di sini belum terhapus. Nah, sekarang kita tinggal hapus di sini. Nah, data kita akan masukkan di sini data del 2 sama dengan kita akan ambil dari data del, kita akan split. Nah, ini kita sama ya. Yang mau kita hapus adalah tem yang mau kita buat jadi 0 dari delnya. Kita save. Nah, sekarang kita masukkan A, lihat. Kita balikan. Nah, dia balik ya. Nah, ini bedanya. Cuman di sini ada temporary-nya. Nah, supaya ini tidak kelihatan, kita tambahkan di sini sebuah style. Nah, display-nya kita buat none. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa coba di sini ya. Kita akan refresh dulu. Kita akan tekan A. Nah, ini kita akan inspect. Nah, di sini benar-benar tinggal 2 ya. Tadi kan masih ada, tapi value-nya none ya. View-nya none. Nah, kalau ini benar-benar tinggal 2. Kalau misalkan kita kembalikan, nah dia baru ada lagi. Cuman kalau misalkan kita pilih C, dia muncul. Ketika kembalikan, ini dikembalikannya di bawahnya ya. Nah, apa ini sebagai alternatif dan pembelajaran juga buat teman-teman ya. Nah, ini sebagai alternatif dan pembelajaran, teman-teman bisa menggunakan mana yang kira-kira lebih baik. Tapi kalau saya menggunakan yang pertama tadi ya, karena pertama itu akan jauh lebih ringan ketika datanya sudah banyak dibandingkan dengan ini. Ini kalau sudah datanya banyak akan lebih berat. Oke, jadi untuk materi kali ini kita sudah belajar mengenai filter ya di list option. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.